persis kata Rasulullah, menjelang hari kiamat itu makin banyak orang nggak tahu malu, kata Rasulullah. Jadi mereka orang yang nggak tahu malu itu gini. Ada orang-orang zaman Rasulullah misalnya, itu kalaupun mereka maksiat, mereka masih malu. Makanya kalau mereka zina, mereka pergi keluar kota. Paham sampai di sini ya? Karena kalau zaman dulu, kalau Bapak Ibu belajar sejarah, di zaman Rasul zina sudah ada. Dan zina itu tempatnya tahu kita di mana? Di luar kota Madinah. Di luar kota Mekah. Itu ada namanya daerah-daerah tempat orang zina. Kenapa? Karena mereka tidak mau melakukan zina di depan mata orang. Jelas sampai di sini? Berarti mereka sembunyi-sembunyi atau terang-terangan ketika melakukan zina. Zaman sekarang orang-orang terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Sekarang ada orang berzina diwawancara, Pak. Malah bikin pengajian dia. Malah bikin kajian kan. Terus dia bilang gini, memang gua zina, setidaknya gua mengakui daripada kalian munafik. Gua tahu banyak orang-orang kerudungan berzina juga, tapi dia masih diem. Paham sampai di sini? Jadi sudahlah salah, nggak malu. Ini orang zaman sekarang. Jadi orang zaman sekarang ciri-cirinya nggak tahu malu. Makanya kata Rasulullah, menjelang hari kiamat rasa malu itu jarang. Rasa malu itu hilang. Paham maksudnya rasa malu hilang? Orang nggak merasa masalah ketika dia mengakui kejahatannya dia. Memang aku maling karena barang ini enak. Kalau kalian nanti ada di posisiku, bisa jadi kalian lebih maling daripada aku. Paham sampai di sini? Orang nepotisme, orang korupsi itu sudah tidak malu zaman sekarang. Termasuk nih pembuka-pembuka Dajjal ini, Amerika, Trump. Ini barusan Amerika nyerang Venezuela. Ngambil presidennya, lalu kemudian presidennya dibawa ke Amerika, dihukum berdasarkan hukum Amerika. Dan jelas-jelas mereka mau minyaknya Venezuela. Inilah pentingnya Bapak Ibu sekalian itu bukan ngaji itu bukan cuma ayat-ayat Al-Quran. Allah minta kita, Rasul minta kita untuk ngerti kondisi global. Makanya di dalam Al-Quran, ketika ribut orang-orang Persia sama Romawi, sementara kaum muslimin masih disiksa. Bayangin ya, kita masih disiksa, kaum muslimin masih disiksa. Romawi sama Persia perang, para sahabat nanya tentang konstelasi politik dunia. Maka Allah turunkan ayat gulibatir rum fi atnal ard. Dikalahkan orang-orang Romawi di tempat paling rendah. Wahum mimba di golabihim saya kelibun fi bid'i sinin. Akan setelah mereka dikalahkan, mereka akan menang kembali dalam beberapa waktu. Artinya Rasul mencontohkan kita untuk paham kondisi internasional, karena itu pasti berefek kepada kita. Jelas sampai di sini? Amerika itu neraca dagangnya minus di mana-mana, hutangnya di mana-mana banyak. Di sisi lain dia punya saingan yang sekarang sudah mulai muncul dan makin hebat, Rusia sama Cina. Maka minyak Venezuela, berdasarkan kata Trump sendiri, Trump bilang kalau aku nggak maling itu minyak, orang lain bakal maling. Saya paham sampai di sini? Ingat gak itu kata-kata siapa? Zionis banget. Zionis banget. Zionis ada yang kerekam video ketika ngambilin rumah orang-orang muslim yang ada di Palestina. Dia direkam. Jacob, kamu dari mana? Ngambil rumah siapa? Dia bilang, aku dari Amerika. Sekarang aku warga sini. Dari Hong Kong lu warga sini? Ya, sekarang aku warga sini. Kamu ngambil rumah orang mana? Ini kan rumah kami. Iya, aku ngambil rumah kamu. Karena kalau aku nggak ngambil rumah ini, orang lain akan ngambil rumah ini. Jelas sampai di sini? Jadi mental maling sudah nggak malu. Permasalahannya adalah, apakah Amerika berhenti pada Venezuela? Pertama, mereka neraca dagangnya minus di mana-mana, utang mereka banyak di mana-mana, dan mereka menghadapi saingan yang kalau saingan-saingan ini muncul, mereka bakal habis. Maka mereka bilang, bukan hanya Venezuela, Greenland, Kolombia, dan semua wilayah-wilayah yang lain bisa kami serang untuk kami dapatkan sumber daya alamnya. Jelas sampai di sini? Maka orang-orang bilang, kacau nih. Andaikan Venezuela sudah dihabisin, misalnya Greenland sekarang mau diambil, Eropa masa nggak bergerak? Kalau Eropa bergerak, Jerman ke sana, kemudian Inggris ke sana dan segala macam ke sana, nggak mau lagi terus kemudian taat pada Amerika, karena Eropa mikir dong, kalau Amerika ngambil semua ini gede banget dia bisa bikin pangkalan militer di sana, nggak aman dong kita. Eropa pasti nyerang. Kalau Eropa nyerang, Rusia nyerang. Kalau Rusia nyerang, Cina ikut.
Kalau Cina ikut, Korea Utara ikut. Bisa difahami ya, maka orang bilang ini krisis. Kenapa? Karena nggak ada yang pasti. Kalau terjadi perang sebesar itu, sekarang aja belum perang sebesar itu, ini udah hancur di mana-mana ini ceritanya nih. Karena orang sekarang nggak mau pegang uang lagi. Kenapa? Karena serba nggak pasti. Bisnis nggak ada yang pasti. Besok dolar nggak ada yang tahu masih ada atau enggak. Bisa difahami sampai di sini. Oke, krisis. Kalau gitu gimana kita melihat krisis ini? Pertama, tidak ada satupun yang aman di muka bumi ini. Kalau kita merasa bahwa kita aman, itu kita sebenarnya sudah ditipu. Nggak ada yang aman di muka bumi ini. Jangankan dunia krisis, nggak krisis aja kita udah susah. Jadi paham maksudnya. Tapi kan Indonesia kan jauh, Ustadz. Itu masalahnya tuh. Indonesia nggak jauh. Indonesia tuh di tengah-tengahnya itu. Pasti nanti kita disuruh milih, mau milih blok mana? Mau pilih blok Cina atau mau pilih blok Amerika misalnya. Oke, kalau gitu persiapan kita seperti apa? Ada dua. Satu, persiapan keyakinan atau persiapan iman. Yang kedua, persiapan yang bersifat sebab akibat. Nah, untuk itulah datang yang namanya agama. Maka ketika kita beragama, kita tahu bahwasannya kita tidak akan pernah mati sebelum Allah mencukupkan rezeki kita. Bisa difahami sampai di titik ini. Itu gunanya agama. Itu gunanya kita mempelajari tentang sirah, kita mempelajari tentang masa depan hari kiamat kayak apa. Itu gunanya kita mempelajari syariat. Itu gunanya kita mempelajari qanaah. Itu kita mempelajari qada wal qadar. Itu gunanya kita mempelajari segala macam. Kenapa? Karena di dalam Islam kita dikasih tahu bahwasannya yang di luar gak berefek kalau yang di dalam udah beres. Paham sampai di sini? Tapi kalau di dalam gak beres itu semua bermasalah di luar. Orang bilang makanan apapun jadi gak enak kalau lidahnya udah sariawan. Jelas maksudnya. Nah tapi kalau kita misalnya sudah bisa beres diri kita, kita insya Allah akan menghadapi yang lain itu lebih mudah. Jelas sampai di sini? Pertanyaan sederhana. Apakah krisis yang mungkin terjadi besok itu adalah krisis yang paling parah? Enggak. Nanti kata Rasulullah, ketika nanti Dajjal mau datang, itu kata Rasulullah, semua orang-orang di muka bumi, termasuk orang beriman, ngelihat saudaranya mati, kemudian dia bilang gini, boleh nggak kita bertukar tempat? Apa maksudnya? Dia pengen mati, gantiin orang yang mati itu. Kenapa? Karena nggak boleh bunuh diri kan? Jadi dia pengen mati, tapi nggak bunuh diri. Gimana caranya? Karena begitu sulitnya di zaman itu. Orang-orang nggak punya makanan, dia harus nyaksiin orang tuanya meninggal nggak makan atau anaknya meninggal nggak makan dan seterusnya. Ini adalah kondisi yang nanti akan terjadi paceklik sebelum Dajjal datang. Bayangin ketika Dajjalnya datang pas orang nggak punya makan, kira-kira gimana? Makanya banyak orang beriman pada Dajjal kan ceritanya. Nah, ya anggaplah kalau terjadi krisis-krisis besok itu latihan tuh. Ya kita nggak tahu sih. Kan balik lagi ya kita bilang, agama itu untuk apa? Agama itu adalah untuk kendali diri. Supaya kita bisa merespons kondisi apapun di dalam dunia ini dengan baik. Nih, aku bagi sedikit rahasia. Kata Rasulullah kalau nanti Dajjal datang, surat apa yang kalau dihafal kita selamat dari Dajjal? Al-Kahfi. 10 ayat pertama daripada suratul Kahfi. Ada yang bilang 10 ayat terakhir daripada suratul Kahfi. Ada yang bilang seluruh suratul Kahfi. Gitu kan ya? Karena dia akan jadi cahaya. Cahaya itu untuk apa? Cahaya untuk menyinari kegelapan. Sehingga kita tahu mana yang mana. Kalau orang gak ada cahaya, maka dia gak bisa bedain, mohon maaf, mana kotoran, mana makanan. Tapi kalau ada cahaya, dia bisa lihat, oh ini makanan, ini kotoran. Bisa difahami ya? Nah, maka cahaya itu adalah untuk membedakan tipu daya. Coba lihat, kisah yang terkenal dalam suratul Kahfi adalah Ashabul Kahfi. Setelah Ashabul Kahfi ada kisah Zulkarnain. Ibu-ibu dan bapak-bapak tahu kenapa kisah Ashabul Kahfi dan Zulkarnain itu dikasih tahu sama Allah? Ada yang tahu kenapa? Aku kasih tahu ya. Ada orang Yahudi didatengin sama Quraisy. Quraisy ini sebel banget sama Rasulullah. Kenapa? Debat selalu kalah. Gak pernah menang dia debat sama Rasulullah. Maka dia tanya sama orang Yahudi, kamu kan ahli kitab? Iya. Kamu berarti tahu kan tentang apa yang terjadi di dunia ini? Kan kamu ahli kitab? Iya. Kamu tahu cerita-cerita tentang dunia ini kan? Tahu. Kamu bisa gak buat aku menang sama Muhammad dengan satu kisah yang dia gak tahu?
Karena dia tuh pembohong. Dia pasti nggak tahu semua hal yang terjadi di dunia ini. Tapi kan kamu kan ahli kitab, kamu tahu. Zaman dulu buku nggak banyak, zaman dulu nggak ada internet, zaman dulu orang yang punya informasi dikit dan terbatas. Maka Yahudi bilang sama orang Quraisy, gini cara membuktikan dia benar atau nggak benar. Tanya sama Muhammad tentang pemuda-pemuda yang menyelamatkan imannya. Yang kedua, tanya tentang raja yang menguasai timur dan barat. Dia bilang gitu. Yang ketiga, tanya tentang ruh. Oke, ditanyainlah pada Rasulullah. Itu yang mengakibatkan keluarnya ayat tentang Ashabul Kahfi dan Zulkarnain. Dua cerita ini sama-sama pengen menyelamatkan iman di masa krisis. Satu, Ashabul Kahfi, krisisnya gara-gara kerajaan Romawi yang mau bunuhin setiap orang-orang yang beriman pada Allah di zamannya Nasrani pada saat itu, zamannya Isa Al-Masih. Sementara Zulkarnain menyelamatkan satu kaum daripada gangguan Ya'juj dan Ma'juj. Bisa dipahami sampai di sini? Aku mau nanya, pemuda-pemuda Kahfi ini orang yang kuat atau orang yang lemah? Kalau kuat mereka berantem dong. Tapi mereka lari atau berantem? Mereka lari. Berarti kuat atau lemah? Lemah. Mereka lari dari kaumnya karena gak bisa ngelawan. Kalau mereka jenderal, ngelawan lah. Iya kan ya? Tapi mereka bukan jenderal. Mereka cuma anak-anak biasa, pemuda yang beriman pada Allah. Gak bisa ngelawan, maka mereka lari. Karena mereka gak punya apa-apa, mereka gak disuruh ngelawan sama Allah. Disuruhnya apa? Tidur. Jelas ya? Pas bangun mau makan ngumpulin duit. Miskin atau kaya? Miskin, lemah. Bukan siapa-siapa, paham maksudnya? Ini Ashabul Kahfi, lihat ya. Satu lagi siapa? Satu lagi Zulkarnain. Tahu siapa Zulkarnain? Dia pemilik timur dan barat. Bayangin, dia punya seluruh timur dan barat. Dia punya pasukan luar biasa. Kata Rasulullah, cuma 4 raja yang diakui di dunia. Nebukadnezar, Namrud, Sulaiman, sama Zulkarnain. Bayangin kekuasaan Zulkarnain sama kekuasaan Sulaiman sama. Kira-kira gitu, kuatnya sama. Berarti dia datang kepada suatu tempat bawa bala tentara, bawa seluruh kekayaan dia untuk terus kemudian memperbaiki dunia. Kan gitu kan ya, untuk dakwah. Berarti orang kaya atau orang yang miskin? Orang kaya. Orang yang hebat atau orang yang lemah? Kuat atau tidak? Oke, kontras ya. Satunya pemuda, lalu kemudian lemah, gak punya apa-apa, beli makan ada yang ngumpulin duit, gitu kan ya. Satunya lagi kuat, punya tentara dan segala macam. Tapi kesamaan mereka apa? Sama-sama menghadapi krisis. Maka kata Allah, dalam keadaan seperti itu mereka mencontohkan hal yang sama, minta kasih sayang pada Allah. Minta kasih sayang. Ketika Ashabul Kahfi meminta kasih sayang pada Allah di ayat yang ke-10 itu, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Maka dia minta rahmah pada Allah dan carikan kami jalan keluar, bimbing kami dalam jalan keluar itu. Ditidurkan oleh Allah. Jangan sampai di sini. Oke, di Zulkarnain ketika dia sudah punya kekuatan, dapat krisis. Masalahnya Ya'juj dan Ma'juj ini, walaupun Zulkarnain kuat, dia lebih kuat lagi. Maka dia bangun benteng. Ketika dia sudah bangun benteng, maka Zulkarnain bilang, hadza min fadli rabbi. Ini adalah sebuah rahmah dan juga sebuah keutamaan daripada hadza rahmatum min rabbi. Ini adalah rahmat daripada Tuhanku. Baik, lihat mintanya rahmat, sebab akibat bikin benteng, bersyukur atas rahmah. Artinya banyak-banyak minta kasih sayang pada Allah. Nanti kalau kita sudah banyak-banyak minta kasih sayang pada Allah, yang kedua sebab akibatnya kita udah kuasai. Mulai dari sekarang harus hemat. Lalu kemudian coba cari duit dengan cara yang lain. Coba pikirin kalau andaikan besok krisis aku bisa hidup dari mana. Dan segala macamnya. Coba baik-baik belajar Islam supaya kita lebih tahan dalam kasus-kasus krisis dan segala macam. Tapi dengan rahmat Allah, insya Allah, Allah sayang dengan umat ini. Dan kalau Allah sudah sayang sama umat ini, entah kita ditidurkan, entah kita disuruh buat tembok atau semacamnya, tapi yang jelas rahmah Allah akan ngelindungin orang-orang muslim. Karena ingat baik-baik, Allah sudah kasih kita skenario. Kita nggak selesai di sini.
Kita nggak selesai di sini. Allah nggak bilang nanti kalau Trump perang gitu kan ya, atau Amerika perang kalian akan mati semua, enggak. Tapi apa kata Allah? Semua keadaan-keadaan kerusuhan, huru hara, gempa yang banyak dan segala macam hanya episode awal sebelum kalian diuji dengan Dajjal, kan gitu. Setelah Dajjal ada muncul Isa. Setelah Isa ada muncul Ya'juj Ma'juj. Setelah Ya'juj Ma'juj ada, baru terus kemudian masa ketenangan. Setelah itu baru terus kemudian mati semua muslim. Ya kan? Kata Rasul kan gitu kan ya. Kenapa semua muslim mati? Diambil Allah. Maka pada saat itu tidak ada lagi yang tawaf di Ka'bah. Ketika tidak ada lagi yang tawaf di Ka'bah, baru selesai. Berarti dunia ini gak akan selesai dengan Amerika perang, jelas sampai di sini. Tapi mintalah rahmat pada Allah supaya kita dikasih kesempatan untuk bisa survive. Dan tidak hanya survive, ingat loh, benar itu ada huru hara tadi. Amerika bikin ini dan itu dan segala macam dan mengancam dunia. Keadaan krisis ekonomi dan seterusnya, terutama menjelang 2030. Tapi kita kan juga dijanjikan bahwasanya Baitul Maqdis akan kembali. Ya enggak? Kita kan juga dijanjikan bahwasanya umat muslim akan bersatu kembali. Nah, itu aja yang difokusin tuh. Minta baik-baik rahmat pada Allah. Mudah-mudahan kita dikasih yang baik-baik dan dijauhkan daripada yang buruk-buruk. Dan kabar baiknya Indonesia sudah terlatih, insya Allah ya, alhamdulillah. Jadi kalau Cak Nun tuh bilang begini, Cak Nun bilang kalau krisis itu terjadi pada Jepang itu pasti mati semua tuh. Kenapa? Karena orang Jepang tuh manja. Kenapa? Karena pemerintahnya bantu terus. Kalau kita enggak manja. Karena pemerintah malah nyusahin itu kayaknya tuh. Jadi kayak kalau krisis Indonesia udah biasa. Kalau Anda krisis, nih ya, kalau Indonesia krisis, aku yakin pejabat-pejabat mati duluan bukan Anda, serius. Karena Anda sekuat itu, insya Allah. Paham ya? Lihat yang terjadi di Sumatera. Lihat yang terjadi di Sumatera tuh. Yang bantuin siapa tuh? Paham gak sih maksudnya? Semua orang tahu bahwasanya tidak perlu negara yang punya sumber daya. Karena sumber daya itu hanyalah sesuatu yang bersifat kayak apa ya? Jadi gini, sumber daya itu cuma salah satu modal daripada sebuah negara. Banyak modal-modal yang lain. Ibarat kalau misalnya usaha itu yang menentukan bukan modalnya, bukan duit berapa yang kita punya, tapi seringkali yang menentukan adalah pengelolaan daripada usaha itu sendiri. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Problematika di dalam sistem ekonomi kapitalis itu adalah ketika sistem ekonomi kapitalis ini dia tidak membatasi kepemilikan. Ini problemnya. Jadi ini belajar sistem ekonomi sekarang ya. Jadi sistem ekonomi itu jadi gini, aku berusaha untuk menyederhanakan gini ya. Sistem ekonomi itu yang paling penting salah satunya adalah membahas apa yang boleh dimiliki sama apa yang nggak boleh dimiliki. Misal, ibu-ibu tahu komunis? Tahu, komunis artinya adalah komunal, artinya umum. Di dalam sistem komunis, seperti yang dulu pernah diterapkan misalnya di Soviet, misalnya sosialis komunis di Soviet ataupun di Cina. Tapi Cina nggak murni lagi komunis sebenarnya. Tapi intinya adalah di dalam sistem komunis mereka tidak boleh memiliki sesuatu. Jadi semuanya dimiliki oleh negara. Sehingga nanti negara yang bagi kepada orang. Kenapa sistem komunis ini muncul? Karena reaksi terhadap sistem kapitalis. Sistem kapitalis itu apa? Semua orang boleh memiliki apapun. Contoh, di Indonesia, orang punya tambang boleh? Boleh. Orang punya jalan boleh? Boleh. Orang punya pulau boleh? Orang beli sungai boleh? Boleh. Gunung bisa dibeli. Itu namanya sistem kapitalis, tidak membatasi kepemilikan. Sehingga karena tidak dibatasi kepemilikan, maka ada orang bisa kaya banget, ada orang bisa miskin banget. Maka muncul yang namanya inequality atau sebuah namanya disparitas, jurang antara kaya dan miskin. Inequality, bahasa Indonesia apa ya? Kesenjangan, bagus. Bahasa Indonesia kesenjangan. Jadi ada orang kaya banget, ada orang miskin banget. Nah, maka di dalam sistem ekonomi kapitalis, karena memang mereka itu membebaskan semuanya, maka semua tergantung apa? Tergantung banget sama orang. Maksudnya tergantung orang apa? Kalau orangnya bagus, bisa jadi bagus.
Kalau orangnya hancur, hancur banget. Indonesia yang mana tuh kira-kira? Ya kan gak mungkin yang bagus banget. Pasti hancur banget kan ya. Karena semua orang bebas memiliki apapun. Contoh misalnya kayak gini ya. Indonesia misalnya punya pendapatan migas. Contoh misalnya nikel. Nikel tuh cari sendiri deh di Google. Nikel tuh misalnya dapat berapa per tahun. Itu kalau dibagi ke orang Indonesia, per orang dapat misalnya hasil daripada tambang nikel itu bisa dapat satu orang mungkin 10 jutaan. Mungkin itu baru dari nikel doang misalnya. Belum lagi tambang-tambang yang lain. Tapi kenapa kita nggak dapat hasilnya? Ya karena banyak yang namanya korupsi tadi itu. Maka problematikanya itu bukan misalnya kayak MBG atau misalnya kayak apapun, tapi korupsi. Itu masalahnya tuh. Korupsi itu apa? Orang dikasih kekuasaan uncheck. Orang dikasih kekuasaan yang tidak bisa untuk dikontrol. Karena nggak bisa dikontrol, dia bisa melakukan apapun. Itu masalahnya tuh. Tapi masalahnya lagi sekarang korupsinya dibuat legal. Paham maksudnya? Ini contoh ya. Kalau aku ditanya, apa sih yang paling membuat aku kesel di Indonesia akhir-akhir ini? Yang paling membuat aku kesel itu adalah MK tuh paling membuat aku kesel. Kenapa? Karena MK ketika ngelulusin satu aturan baru yang gak pernah ada, itu dia membuka namanya adalah legal corruption. Tahu artinya legal corruption? Artinya di Indonesia ini sudah bisa. Kalau misalnya, contoh kayak ini ya, orang main bola ada gawangnya nih, ya kan ya. Kenapa dibuat gawangnya? Supaya orang tahu nendangnya ke situ. Tapi kalau gawangnya bisa digeser, ini main apa namanya? Bisa dikecilin, bisa digedein, ini main apa namanya? Bukan main bola lagi. Paham kan maksudnya? Nah itu namanya legal corruption tadi. Nah legal corruption ini diperparah gara-gara apa? Sistem kita yang hancur. Nih coba kita lihat ya. Aku bingung mau cerita di mana kalau Indonesia. Memang ujungnya dari pendidikan ya, tapi aku cerita masalahnya. Coba lihat ya. Menurut Bapak Ibu sekalian, orang-orang untuk jadi pemimpin itu harus punya modal atau tidak? Ada yang bilang enggak, berarti Anda bukan tinggal di Indonesia. Jelas ya? Nyetak kaos, lalu kemudian biaya untuk kampanye, lalu kemudian bayar orang. Ibu bapak sekalian, ada politisi terkenal yang ngomong ke kuping saya sendiri, Ustadz gak usah munafik lah Ustadz, gak mungkin menang tanpa ngasih orang uang. Itu ke kupingku sendiri tuh. Semua orang juga melakukannya kok Ustadz. Daripada diambil sama orang lebih jahat daripada kita, kan mending sama kita. Paham sampai di sini? Oke, berarti jadi pemimpin punya kos atau tidak? Punya kos, punya yang namanya biaya. Oh, itu bukan duit saya maju tanpa uang. Iya, tapi lu kan di belakangnya ada pengusaha. Pengusaha pasti ngasih uang. Pengusaha ngasih uang, sedekah? Enggak, itu namanya biaya investasi. Biaya investasi inilah yang harus dikembalikan kalau dia jadi. Maka sekarang aku ngomong kemana-mana, mohon maaf nih ya. Jadi jangan setiap kali ada orang ngomong lalu kemudian ngasih saran itu dianggap gak suka. Justru karena kita suka, kita masih ngasih saran. Kalau kita udah gak suka, kita diemin aja. Nih lihat ya, Presiden Prabowo sekarang itu punya berapa menteri? Berapa menteri? Banyak, jawabannya sangat bagus. Kalau nggak salah 48. 48 menteri dan 56 wamen, wakil menteri. Loh, baru tahu. Ini kenapa pendidikan itu tidak dilakukan di Indonesia nih. Karena yang kayak gini-gini nih memang nggak dididik di Indonesia karena dianggap tabu, nggak boleh dibahas. Maka dan orang nggak banyak yang tahu ini adalah kabinet yang terbanyak sepanjang sejarah Indonesia. Paham sampai di sini? Kenapa banyak? Emang perlu diurusin sebanyak itu? Tidak jawabannya. Itu baru menteri dan wamennya, belum staf ahli, menteri dan staf ahli wamen. Paham sampai di sini? Dan semuanya dapat fasilitas negara. Paham ya sampai di sini ya? Nah, kenapa harus sebanyak itu? Karena yang dukung banyak. Itu koalisi itu punya harga. Duitnya dari mana? Konsesi namanya. Jadi misalnya nih, ini terjadinya di negeri Wakanda. Bukan di Indonesia ya. Kalau Indonesia baik-baik aja sih. Pemimpinnya bilang begini, aku mau jadi pemimpin, aku mau jadi presiden. Tapi aku nggak punya uang. Tapi kalau kamu mau modalin aku, nanti aku akan balas dengan ngasih konsesi, ngasih izin tambang, ngasih izin hutan, ngasih izin
MBG, ngasih izin segala macam, proyek dan segala macamnya. Paham sampai di sini? Nah, dari situlah mereka dapat. Oke, pemilihan umum di Indonesia berapa tahun sekali? 5 tahun sekali. Bayangin ya, 5 tahun sekali. Makanya ada orang guyon begini, 2 tahun untuk balikin yang sudah dikeluarin kemarin, 1 tahun untuk kerja, kalau kerja, 2 tahun lagi untuk nyari modal untuk pemilihan berikutnya. Paham sampai di sini? Nah, ini yang sekarang terjadi nih. Maka kalau kita lihat potensi pendapatan Indonesia dan korupsinya, itu ngeri banget. Itu korupsi yang ketahuan, belum legal corruption. Korupsi yang legal, contoh MBG. Itu Bapak Ibu tahu dapur-dapurnya dimiliki oleh siapa? Bukan Felix yang ngomong loh. Berita sudah banyak coba lihat. Yang milikin siapa? Anggota DPR, anggota-anggota pejabat-pejabat, dan mereka bilang, "Lah kami kan nggak ikut di situ, tapi duit lu di situ." Itu namanya konflik kepentingan. Di dalam Islam udah jelas, kalau ada seorang pejabat digaji mengambil selain itu, maka itu adalah sud, maka itu adalah haram, tempatnya di neraka. Jelas. Nggak lagi pakai. Problemnya adalah sekarang menteri bisa rangkap jabatan. Aduh, ustadz rangkap jabatannya stres, tahu nggak? Tapi kan nggak bisa nggak kan, harus rangkap jabatan kan? Coba ustadz ngisi misalnya, kalau misalnya minta bayaran, masalah kan? Maka aku nggak mau jadi ustadz yang minta bayaran ketika ngisi. Aku harus punya rangkap jabatan. Tapi kan aku bukan pejabat, boleh dong ustadz rangkap jabatan jadi seorang pengusaha, boleh. Tapi kalau pejabat nggak boleh. Orang ustadz rangkap jabatan yang udah stres, apalagi pejabat, paham ya? Nah jadi dari situ aja kita udah jelas tuh kenapa Indonesia kaya tapi rasanya miskin. Tapi orang-orang yang di luar sana misalnya mereka baru cuma punya migas doang. Atau Singapura gak punya apa-apa bahkan Singapura. Singapura cuma tempat perlintasan doang. Tapi kenapa mereka bisa kaya? Karena diurus. Berarti bener dong ustadz kata orang agama itu percuma. Guys bukan percuma tapi masalahnya gak diterapin. Bisa dipahami ya? Agama kita gak diterapin. Jadi gini, jangan buru-buru nyalain agamanya. Lihat gini deh, Anda punya mobil, sama saudara Anda, tetangga Anda punya gerobak. Gerobak rodanya berapa? 2, mobil rodanya berapa? 4. Gerobak gimana cara jalaninya? Didorong. Mobil gimana cara jalaninya? Disetir. Sekarang Anda punya mobil tapi cara jalaninya ikut gerobak. Lalu yang disalin apa? Mobil memang salah, lebih cepat naik gerobak. Anda nggak belajar nyetir. Paham maksudnya sampai di sini? Itulah kenapa ketika di zamannya Rasulullah menerapkan Islam itu jauh percepatannya daripada sekarang. Anda tahu Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu sudah menerapkan bantuan langsung tunai dari zaman dulu. Tapi masalahnya Umar tidak menjadikan bantuan langsung tunai sebagai pilar daripada kebijakannya. Kebijakan dia bikin orang pintar dulu, bikin orang berakidah dulu, bikin orang sadar dulu, baru dikasih bantuan. Dan bantuannya itu puluhan juta per orang. Padahal gak punya apa-apa kan. Sekarang di Arab sana punya minyak, kita punya lebih banyak lagi. Yang nikmati siapa? Bukan orang Indonesia. Yang jualan siapa? Bukan orang Indonesia juga. Tapi pejabat-pejabatnya. Jelas ya, jadi kalau kita bahas itu udah jadi rahasia umum, kita nggak bisa ngelola sesuatu. Kita nggak bisa ngelola sesuatu. Jangankan ngelola satu negara. Anda yakin pejabat-pejabat itu bisa ngelola bahkan cuma perusahaan aja? Perusahaan nggak bisa dikelola kok. Anda tahu Garuda Indonesia? Tahu Garuda Indonesia? Pernah naik Garuda Indonesia? Belum? Wah sayang sekali. Bayangin ya, Garuda Indonesia itu Garuda Indonesia, bukan Garuda Luwiliang, jelas ya. Berarti mewakili siapa? Indonesia. Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan punyanya Indonesia. Dia sudah semi monopoli. Semi monopoli artinya adalah dia diutamakan daripada yang lain. Dia pakai duit negara, semi monopoli dan segala macam, tapi rugi. Ruginya parah. Sampai tiketnya mahal, tahu nggak kenapa? Karena udah mau ditutup. Karena sekarang pemerintah ketika ngelanjutin Garuda keluarin duit terus. Padahal ini bayangin kalau Anda jangankan jualan penerbangan, Anda diangkat menjadi tukang galon resmi Luwiliang misalnya. Kok Luwiliang doang Ustaz ya, gak apa-apa kan dekat. Itu aja Anda sudah bisa punya apa gitu maksudnya. Cuma tukang galon doang resmi Luwiliang, paham maksudnya di sini. Berarti kan kita nggak bisa ngatur kan.
Nah kok bisa ada orang yang gak terbukti bisa ngatur perusahaan aja, lalu mulai ngatur yang lain. Gitu maksudnya. Nah ini, tapi balik lagi kan kita udah bahas. Yang dipilih sekarang bukan keahlian, tapi yang dipilih adalah siapa yang dulu koalisi itu yang ditempatkan. MBG. Sekarang aku mau nanya. IPB, karena aku lulusan IPB. Alhamdulillah. Dulu seingatku di IPB, di Fakultas Pertanian, sekarang sudah jadi satu fakultas sendiri katanya. Ada yang namanya GMSK, Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga. Ada GMSK, banyak lulusannya GMSK itu. Tapi pertanyaan sederhana, itu Badan Gizi Nasional itu ketuanya emang ahli gizi? Coba, aku nggak habis pikir sih terus, serius. Ya jadi kalau kita mau ngomong ya, masalah, kita bisa seharian sih ngomong masalah, tapi kita ngomong solusi aja ya. Ngaji dulu aja deh. Ayo mengkaji Islam dulu, waras dulu. Ingat bahwa agama ini bukan ritual, agama ini adalah buat kita tuh waras dulu. Kita ngerti jadi orang manusia tuh kayak apa. Kita ngerti tahu diri tuh kayak apa. Itu tuh agama tuh. Ngerti tahu diri, kalau nggak mampu jangan mau. Kalau nggak bisa serahkan sama yang lain. Hidup bukan cuma di dunia. Nah, itu dulu tuh belajar tuh. Kalau itu udah beres, kita ada kemungkinan beres ke depan. Jadi jangan salahin Islamnya, justru pelajari Islamnya. Karena kita ini kayak orang yang naik mobil tapi bukan disetir, tapi malah didorong.